Bang, boleh ini cukup terpukul nggak ketika tahu birthday starter podcast itu Randy sangat terbuka bahwa dia mengakui akan semua hal ini. Jadi kan kejadiannya itu udah lama kan ya, yang apa yang ini intinya saya mengulang di spill yang udah disampaikan Ibu Lady juga. Jadi kita koridornya di situ, kita disampaikan, boleh disampaikan itu udah berlangsung lama. Jadi kalau bahasanya terpukul atau enggak, menurut saya sih ini pendapat pribadi, ya menurut saya pastilah gitu ya. Tapi ini udah lama kok dan berulang-ulang kan. Jadi ya berjalan itu aja sih sebenarnya. Sampai detik hari ini ketika podcast itu ada pengakuan, yang dimaksud mungkin teman saya itu Bu Lady itu akhirnya tahu dengan adanya pengakuan gimana dan kondisi saat ini gitu loh. Oh, kondisi saat ini kan kondisinya udah dari berangsur-angsur makin kuat gitu ya. Mungkin dari awalnya kan Bu Lady ini udah ini kalau di podcastnya yang lain-lain kan udah 3 kali. Nah ini mungkin udah semakin kuat lah, namanya Bu Lady udah kayak pejuang ya, bentukannya nggak semua wanita kuat ngejalanin itu semua. Tapi dari Bu Lady sendiri pasti kan dengan kejadian ini nggak mungkin diam aja dan nggak mungkin bisa dibilang sakit hati, kecewa ya. Tapi kalau untuk betul-betul memastikan itu ada ya untuk perceraian itu Bang? Pastinya semua wanita kalau ditanya siapa yang kuat sih kan gitu ya. Kalau ditanya pasti timbul pikiran mau cerai lah, mau rujuk, banyak pasti pikiran lah. Cuma ini karena udah berulang dan lama, jadi ada tekad lah hubungi pengacara kan gitu bentukannya. Jadi kita kasih konsultasi dulu gitu, nggak langsung serta-merta kita cepet-cepet langsung ayo gugat langsung hari ini gue enggak gitu, karena ini kan ada anak, jadi harus diperhitungkan matang. Berarti ini bahasa berulang sudah beberapa kali ya Bang? Ya kalau bisa dilihat di podcast lain kan udah disampaikan kan ya, udah berulang ya di podcastnya Denny Sumargo dan lain-lain kan juga ada ya, dan situ juga bisa jelas dilihat kok, ini kan terbuka. Bang Izra, mungkin kondisi Bu Lady sendiri sudah meninggalkan rumah bersama dengan Randy itu sejak kapan sih? Mungkin ada obrolan juga kemarin ketika ketemu di media. Nah mungkin yang waktu ketemu itu karena kondisinya cukup sembab katanya, dan juga memang perilakunya kan kadang fokus ada enggak gitu kan, ya wajar lah namanya wanita, dan kita juga nggak mau maksa nanya gitu kan gimana sih kalau orang lagi banyak masalah, terlihat banget lah pasti dan banyak masalah, jadi kita saya nggak mau ke arah itu, jadi kita bikin obrolannya yang tenang, santai gitu, kira-kira kayak gitu sih. Ada Bang, trauma dan udah sampai ke psikolog atau penanganan medis lainnya belum sih Bang Bu Lady? Kalau mungkin ke pendeta pasti udah gitu ya, namanya kan pasti sharing ke, karena agamanya dia di Kristen ya, mungkin ya udah ke pendeta udah gitu. Kalau itu kita belum terlalu jauh lah kalau kita nanya ke situ sih. Bang, tapi ini kan seperti itu nggak Bang? Di Bu Lady ini sempat konsultasi di luar tim Abang ini, maksudnya ketika ini kan proses pembiaran ya, karena udah berlangsung lama kan seperti itu. Ada sempat di titik sebelum sampai titik ini ada proses dia untuk pemberontakan nggak? Apakah menulis sana atau pihak-pihak yang terkait? Pastinya udah di spill itu semua, ada di spill di di media kan Pak ya, di situ. Nah cuman maksud saya saya melihat jarang wanita yang bisa sekuat ini. Jadi kalaupun dia udah mencapai titik kuat ini ya kita hanya bisa support gitu. Kira-kira seperti itu sih jawabannya. Bang, ini kan pihak Randy sudah mengakui dan sudah minta maaf. Dari pihak Bu Lady sendiri, ini nggak sih, pengen nggak sih maksudnya pihak si S ini mengakui juga kesalahannya gitu? Kalau sekarang Bu Lady yang terakhir kemarin untuk acara ini aja, kemarin bilang Bang Izra kalau bisa sih yang santai-santai aja gitu, jangan terlalu gaduh, karena kan yang kita pertimbangkan adalah anak gitu, anak-anaknya udah nanti gede 5 tahun lagi bisa juga lihat YouTube ini. Nah itu concern dari Bu Lady dan saya adalah saya ini sejuk-sejuk aja, jadi nggak pengen merambat keluar ke oknum ini oknum itu. Toh juga nanti kan netizen juga tahu lah, ini kan seperti moral justice lah ke depannya. Jadi seperti itu. Tidak ada mau minta maaf dan tidak menuntut si S untuk minta maaf juga. Mungkin sekarang Bu Lady itu banyak berserah, lebih dekat sama Tuhan lah, jadi fokusnya ke sana sih kayaknya. Kira-kira itu sih. Sebelumnya mereka sempat ada ngadain mediasi keluarga dulu nggak Bang? Mediasi keluarga yang mana nih? Mereka berdua ini bertemu keluarga bersama. Ya, Randy sama Randy. Nah, teman-teman media bisa bayangin kalau saya terlalu dalam begitu, takutnya namanya ngorek masa lalu ya gitu ya. Kan ini udah berulang-ulang kali kan dari tahun Agustus kalau nggak salah. Jadi dan udah 3 kali juga gitu. Jadi saya nggak nanya ke situ sih. Nggak terlalu dalam.
Mas, selain proses cerai, apa akan ada langkah hukum lain dari sejauh ini masih cerai yang konsultasi dengan Bapak? Posisinya kasus cerai ya kita asuh anak, nanti bagaimana perlindungan anaknya dari secara pembiayaan nafkah, dan pastinya Pak Randy itu pasti sangat bertanggung jawab. Kami harapkan pasti sangat bertanggung jawab. Pihak Randy sudah mungkin mulai masuk Belum. Ini karena kemarin aja ini dari teman-teman media DR segala macam, aku info ke Bu Lady, dan Bu Lady udah gitu. Sebenarnya pengennya nggak terlalu rame-rame begini, intinya sih gitu. Bang, selain konsultasi perceraian, apakah ada kata gonong ini maupun perjanjian pranikah sebelumnya nantinya seperti yang belum? Kayaknya sih pranikah belum ada ya menurutnya, ataupun gono gini kayaknya terlalu panjang sih. Ini fokus yang sekarang adalah gimana anak dulu, terus penyelesaian kasus ini nggak yang sejuk-sejuk, tenang gitu. Intinya itu yang mau dicapai ya. Jadi Bu Lady juga jadi wanita kuat kan, dia yang belum tentu semua wanita bisa sekuat Bu Lady lah, yang saya itu. Bang, pengadilan mana Bang nanti Bang rencananya? Kalaupun jadi ya, ini kalaupun jadi gitu, kita nggak boleh mendahului Tuhan ya namanya. Kalau ada ini kan nggak boleh dia atau ini gimana ya, kalaupun ada ya tempat domisili di PN Bekasi. Bang, apakah awal kasus ini kan awalnya Bu Lady sempat cerita ada acara dan sekarang pun masih lagi seperti ini. Kayaknya masih ya posisinya. Bentuknya seperti apa Bang? Cuman saya nggak terlalu nanya lah, tapi masih ada sama yang kayak Acaranya kemarin. seperti apa Bang? Yang mungkin yang kemarin diikutin dan segala macam masih yang sama kok, masih yang sama. Ada WA gelap dan segala macamnya. Itu masih di titik-titik itu aja sih, belum ada yang sampai bikin mencelakakan, belum. Ini masih tahap itu. Tapi kalau ada ancaman seperti itu kan artinya ada celah untuk proses secara pidana. Kalau dilihat di sini sih Bu Lady kan menggantungkan hidupnya pasrah sama Tuhan nih, jadi ya lebih ke spiritual lah gitu ya, pasti Tuhan lindungin lah, intinya begitu. Kalau yang hasil ngobrol sama Bu Lady. Kalau boleh tahu kapan terakhir Bang komunikasi atau ketemu secara fisik antara Lady dengan Sandy sendiri? Sama Randy. Terakhir. Waduh, belum saya tanya lagi. Ini ngobrol ini aja ini lama nih. Tentang ini lo jangan ada preskon ya Bang, kalau misalnya tenang-tenang ya. Iya sih, ternyata rame begini. Kira-kira begitu. Bang, Mbak Lady ada menyinggung soal KDRT Nggak ada KDRT sama. sempat bikin laporan terus dicabut. Yang Januari waktu itu ya, itu kan kekerasan psikis ya. Waktu itu kan kalau nggak ini cerita juga, itu kan lagi keadaan hamil ya, itu baru lahir gitu ya. Jadi itu hanya namanya pengen dia minta maaf ke caranya apa gitu, namanya laki-laki kan gitu ya. Salah satu medianya adalah LP, itu kan udah cabut ya kalau nggak salah ya. Bang, ini lagi rame juga yang boykot mereka berdua, R dan S. Menurut Abang seperti apa dari pihaknya Mbak Lady? Kalau Mbak Lady sendiri sih sekarang belum ngurusin itu sih, makanya dia lebih fokus gimana dia nanti mau berkarir, gimana nanti anak-anaknya, lebih ke arah situ sih, menguatin hatinya juga, segala macam. Intinya gitu sih Mbak. Tapi udah nggak satu rumah ya? Kalau masih satu rumah, kemarin juga sama pertanyaan itu, saya nggak mau berani terlalu pertanyaan itu private lah, gitu. Nanti kalau tanya emang kenapa Bang, nanti ada repot nanti. Bang, kita pihak Anaknya Mbak Lady nanyain tentang ayahnya gitu kemana, karena Kan mungkin sekarang masalah anak itu saya nggak terlalu panjang gitu. Tentang pasti nanyanya gimana anak nanti kalau udah gede, secara undang-undang perlindungan anak gimana, terus nanti apa kewajiban ayahnya kalau ini. Jadi banyak terukur gitu loh kalau mau melakukan tindakan. Jadi itu sih lagi tanya-tanya gitu. Jadi biar nggak salah langkah. Untuk pihak Lady sendiri udah ada konsul ke Abang belum? Mohon maaf nih Bang, terkait dengan melaporkan Syahnas dugaan perzinahan atau perselingkuhan. Kayaknya Bu Lady nggak ini ya, orangnya sekarang lebih dekat sama Tuhan segala macem. Tapi karena obrolan itu nggak ada sama sekali sampai detik ini. Jadi menurut saya kalau dari kita tim pengacara kan pasti pemikiran cepat tuh mau kemana Pak Hukum. Tapi sampai saat ini juga nggak, dan kita juga nggak mau menghembuskan itu. termasuk kecewa nggak Bang dari pihak perempuan si S itu tidak muncul sama sekali maupun dia menggait satupun pengacara, karena dilihat baik yang cowok yang cewek dengan suaminya asik-asik aja gitu, mesra-mesra aja cuek dengan adanya satu. Yang kedua sibuk dengan podcast sana sini gitu juga akhirnya membuat Mbak Lady geram juga. Nggak ada nggak itikat sedikit seperti itu Mbak Lady perasaannya? Kalau geram atau enggak, sekarang Bu Lady setiap telepon atau gimana itu lebih kepada berserah sama Tuhan sih. Jadi ngobrolnya lebih ke spiritual banget sih menurutnya. Dan juga ya pastinya Tuhan nggak tidur lah gitu ya, intinya sih gitu, ngobrolannya auranya gitu kok, auranya positif banget.
Bang, ini kan setelah Mbak Lady speak up, Instagram beberapa kali hilang. Ada obrolan itu nggak Bang? Posisi yang gitu ada sih, cuman saya juga nggak tahu ya, saya juga agak gaptek juga ya masalah Instagram gitu ya, ada juga obrolan itu, cuman kita nggak tahu juga kasih opininya, nggak di bidang saya lah gitu. Apa yang Mbak Lady sampaikan kalau ada obrolan itu Bang? Obrolannya pastinya itu kan, mau Bang ya Bang Ezra ini mau aku tag tapi hilang apa namanya Instagram. ya tag foto ya hilang lah kayak gitu, coba dikirim lagi Bang linknya, kayak gitu-gitu aja sih, enteng-enteng aja tuh. Kira-kira itu kali ya, yang enteng-enteng aja lah obrolannya. Bang, Biar masih ada sedikit nggak juga sih aja. Bang hati kecil Bu Lady untuk bisa dibilang memperbaiki semua? Padahal kan pihak Randy sendiri kan bersikuku ingin mempertahankan rumah tangga demi anak-anaknya. Mungkin ada hal hati kecil karena anak-anak juga yang akhirnya mereka akan berdamai dan bisa kembali gitu. Kalau itu sih saya belum berani nanya ya, karena itu anak private banget gitu. Jadi Bu Lady nanyanya ke saya tuh dari tim hukum juga, undang-undang perlindungan anak, akibat perceraian, anak itu nanti gimana, tentang nafkah si bapak, pertanggungjawaban bapak gimana, gitu tuh obrolannya. Jadi lebih ya menurut saya sih tidak di area itu aja sih. Aman ya? Aman ya? Nanti kalau dikabarin, kalau emang mau ngajukan gugatan nanti dikabarin. Bekasi saya jalan. Kenapa Bang? Nah posisinya itu Bu Lady kan punya urusan, punya anak 3 kan tuh ya. Bentukannya ada juga yang masih bayi kan, baru 6 bulan, cuma 7 bulan kali ya. Ya itulah salah satunya. Gitu. Ini aja sebenarnya nggak seramai ini ngobrolnya nih gitu loh. Bu Lady selalu bilang udah Bang jangan terlalu gaduh dan segala macam. Nah itulah kita apa namanya akomodir gitu. Tadinya pakai Zoom aja kan kemarin saya bilang kan. Kira-kira gitu sih karena kesibukan lain. Bang, boleh telepon Bu Lady Bang? Jangan. Ya Bang, kita Bentar, Bang. Iya, Bang. dia pada saat Say hi aja, Bang. Say hi. sama Iya, Bang. di chatting itu Say hi. Coba saya cuma tanya ya. itu Bang, kita juga butuh Lama Bang, balas karena kan kayaknya Mbak mau. Lady udah podcast kemana-mana nih Bang. Coba kita tanya, cuman setahu saya sih suka kadang lama bagus. Bilang aja Bang. Kita harus menghormati gitu ya kan. Kita kan ya, jangan langsung ya kan. Bilang media mau saya doang. Masa. Halo, Bu Teh. Udah mati. Bang, tapi Bang. Tapi kan Masih di roll aja lagi kan dulu. Live full live. Masuk ke shake. Seru. Lama pasti balasnya. Apa Bang ditungguin Bang? Ya jangan. Bang, Bang. Bang. telepon aja Bang, telepon Bang. Kita setia kok Bang untuk menanti Bang. Ya. Itu yang ngomong Pablo. Tapi saran saya sih jangan inilah untuk aneh kalau emang lagi nggak bisa ya masih didesak-desak ya. Betul Bang. Kalau nggak bisa Betul nggak Bang. apa-apa Bang. Tapi dicoba dulu Pak. Udah dari saya WhatsApp nih, bukannya belum balas. Tapi coba dulu aja Bang. Iya udah dicoba nih. Maksudnya saya kasih lihat begini. Udah di WA. Nang aja. Bang, tapi berkas-berkas yang membuat pengajuan cerai sudah siap semua ya Bang atau seperti apa Bang? Kalau berkas-berkas sudah kita verifikasi, validasi, sudah posisinya udah. Tuh jawabannya enggak dulu ya kan? Oh, oke. Ada Oh, udah jawaban tuh. Aduh, jawaban. Ada. Siap ready. Hal apa Bang yang masih ditunggu Bang? Ketika berkas sudah siap, belum pengajuan Bang. Kalau berkas-berkasnya udah siap, posisinya ya kembali lagi ya keputusannya Bu Lady dan segala macamnya kan pertimbangannya kan dari hati biar tenang, jadi nggak terasa gusuk. Itu nanti gitulah bentukannya memutuskan sesuatu harus tenang terukur intinya gitu. Berarti semua berkas sudah siap ya Bang, tinggal langsung menuju ke PA. Bekasi. Ya kalau dari sisi hukum sih aman ya. Boleh sekarang lagi mikir-mikir kali ya? Atau banyak pertimbangan dengan yang abang tadi Bukan yang mikir sih, mungkin ya tadi kan yang habis konsultasi, oh ternyata ada begini, perlindungan anak begini, gitu kali ya. Bukan artinya dia ragu-ragu. Negatifnya Bang. Positif negatifnya. Iya, harus dong dipikirin itu dong. Anak-anaknya sendiri nggak lain Bang. Masih belum ketemu mana. Intinya gitu sih, teman-teman ya. Kurang lebih.